Halo Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Pada video kali ini, Kak Rajab akan membahas salah satu materi sosiologi, yaitu masyarakat multikultural. Apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? Yuk kita belajar. Sobat Esen, dalam materi masyarakat multikultural ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Apa saja? Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama ada pengertian. Oke, selain pengertian, ada juga ciri-ciri masyarakat multikultural. Kemudian ada konfigurasi masyarakat majemuk atau multikultural. Dan juga bentuk-bentuk masyarakat majemuk atau multikultural dan faktor penyebab munculnya masyarakat multikultural, kemudian konsekuensi dalam masyarakat multikultural. Jadi dengan adanya masyarakat multikultural ada sesuatu hal yang muncul ya, konsekuensinya itu apa saja. Kemudian tahapan pemecahan masalah dalam masyarakat multikultural. Nah, biasanya dalam masyarakat multikultural itu sering terjadinya suatu konflik. Bagaimana cara menyelesaikannya, ya? Kemudian, sikap yang harus dikembangkan dalam masyarakat multikultural. Jadi, masyarakat harus mengembangkan sikap-sikap seperti apa ketika hidup di dalam masyarakat yang beraneka ragam. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai pengertian. Nah, pengertian masyarakat multikultural ya. Masyarakat multikultural. Nah, kalau kita lihat dari katanya multikultural. Kalau multi berarti artinya banyak. Sedangkan kultural artinya budaya. Nah, kalau digabungkan berarti masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki keberagaman budaya, yang memiliki banyak budaya. Contohnya apa? Misalkan Indonesia ya. Indonesia salah satu negara yang memiliki keberagaman dalam berbagai hal, baik itu etnis, kemudian ras ya. Ras dilihat dari perbedaan ciri fisik. Ada yang orangnya berkulit putih, berkulit kuning langsat, hitam, rambut keriting, lurus, dan sebagainya. Keberagaman agama, keberagaman bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Makanya keberagaman tersebut disebut dengan multikultural. Oke, itu secara garis besar ya mengenai masyarakat multikultural. Kemudian selanjutnya ciri-ciri masyarakat multikultural. Bagaimana sih yang menandakan bahwa masyarakat itu masyarakat multikultural? Nah, ciri tersebut bisa mengarah kepada hal-hal yang positif atau bisa mengarah kepada hal-hal yang negatif. Apa saja? Nah, jadi ciri-ciri masyarakat majemuk ya atau masyarakat multikultural. Yang pertama adalah di mana masyarakat multikultural ini tersegmentasi ke dalam subkebudayaan yang berbeda-beda. Nah, tersegmentasi berarti terbagi-bagi ya ke dalam subkebudayaan yang berbeda-beda. Karena antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain, itu pasti memiliki keberagaman. Pasti memiliki adat istiadat yang berbeda, memiliki bahasa yang berbeda, atau bahkan memiliki ras yang berbeda gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa masyarakat
multikultural masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam subkebudayaan yang berbeda-beda. Kemudian, masyarakat multikultural biasanya itu kurang mengembangkan konsensus. Oke ya, kurang mengembangkan konsensus. Yang dikatakan dengan konsensus adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan mengenai apa? Nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, dan lain sebagainya. Biasanya di dalam masyarakat yang beragam itu sering terjadi pertentangan. Banyak suatu kebudayaan yang seakan-akan menganggap kebudayaannya sendiri itu lebih bagus, lebih baik, ya. Dan ada juga yang menganggap kebudayaan orang lain itu jelek, ya, menganggap di bawah dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya yang terjadi di dalam masyarakat multikultural. Makanya mereka kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama mengenai sesuatu hal. Selain kurangnya mengembangkan konsensus, masyarakat majemuk juga ditandai sering terjadinya konflik. Ya, sering terjadinya konflik. Kita sering melihat di dalam masyarakat, ya, sering terjadinya konflik antar ras, konflik antar etnis, konflik antar agama, dan lain sebagainya. Nah, makanya dalam masyarakat multikultural ditandai sering terjadi konflik. Oke, mengenai yang keempat adalah di mana masyarakat majemuk itu walaupun ada integrasi biasanya terjadi karena adanya paksaan, ya. Berarti integrasi di atas paksaan. Oke, kenapa bisa terjadi integrasi di atas paksaan? Karena saling membutuhkan, saling melengkapi, ya, sehingga sebuah integrasi itu bisa terjadi walaupun dengan adanya keterpaksaan. Yang namanya manusia tidak bisa hidup sendiri, ya. Walaupun kita memiliki perbedaan, tetapi kita harus bersatu, harus saling menghargai, menghormati, dan lain sebagainya. Sehingga terbentuknya integrasi walaupun di atas paksaan. Kemudian yang selanjutnya adanya dominasi. Dominasi politik terhadap suatu kelompok. Oke, di dalam masyarakat yang beragam pasti ada kelompok yang dominan, ada kelompok yang tidak dominan, mayoritas maupun minoritas. Terkadang suatu kebudayaan dapat menguasai kebudayaan yang lainnya. Nah, itu adalah beberapa, ya, ciri-ciri dari masyarakat multikultural. Untuk selanjutnya, mengenai konfigurasi masyarakat majemuk, itu sebenarnya dibagi 4. Ada masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan, minoritas dominan, fragmentasi, dan lain sebagainya. Kemudian faktor penyebab masyarakat majemuk itu kenapa, konsekuensinya itu seperti apa, kemudian tahapan pemecahan masalah dalam masyarakat majemuk itu seperti apa, dan juga sikap yang harus dikembangkan dalam masyarakat majemuk itu seperti apa. Nah, untuk penjelasan yang telah kakak sebutkan tadi, Sobat Esen dapat mengunjungi website edsen.id. Sobat Esen, demikianlah pembahasan mengenai masyarakat multikultural. Semoga Sobat Esen dapat memahaminya, ya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Sobat Esen dapat mengunjungi website edsen.id. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar. Sekian Sobat Edsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami, ya. Sobat Edsen juga bisa mengunjungi edsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsen, salam pintar!